Baru-baru ini muncul satu pernyataan dari orang yang dulu pernah kita hantam habis-habisan ya teman-teman, karena membela para dukun. Membela para dukun habis-habisan juga. Aduh, gak kelar-kelar ya. Pokoknya di Indonesia ini dagelan gak kelar-kelar. Karena apa? Memang netizennya butuh dagelan. Dan netizennya ketika diberikan dagelan seperti ini, itu terpecah belah. Ada yang percaya, ada yang tidak, teman-teman. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Jangan heran kalian, karena di Indonesia ini pokoknya yang aneh nyeleneh itu ada yang percaya. Kan kita sudah sering bahas, Mama Gufron saja banyak yang percaya, apalagi orang seperti Oiwobo ini, gelur kata orang Madura gitu. Coba kita simak seperti apa pernyataan dari Firdaus Oiwobo, yang dimana dia mengaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Kalau fatwa Habib Bahar berfatwa kalau akan dilakukan Habib itu walaupun salah itu tetap lebih mulia daripada ulama-ulama kiai gitu. Aduh, jangan ngomong begitu deh. Gue aja cucunya Rasulullah yang asli kagak ngomong begitu. Gue takut dosa. Gue ini Syahid, ya, keturunan Rasulullah asli. Aduh. Ajaran gue tuh dari Sultan sampai ke atas tuh sampai ke kakek gue Adam Al-Ghazali di Mekah Al-Mukarram sana. Gue tuh cucu Rasulullah asli. Kakek gue nggak berani ngaku-ngaku, berat tanggung jawabnya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ngaku keturunan cucu Rasulullah SAW yang asli, tapi gak ngaku-ngaku. Awalnya dia ngaku, setelah ngaku, dia bilang gak ngaku-ngaku. Keturunan Nabi, teman-teman. Oiwobo. Ada saingan nih Habib ya. Ini dari Sultan. Ya, nasabnya ini, nasibnya Firdaus ini, datangnya, turunnya dari Sultan, teman-teman. Sultan ke Sultan sampai kepada Nabi SAW. Nanti ditanya kitabnya dari mana, penjelasan ilmiahnya dari mana. Gak ada, teman-teman. Biar saja gitu. Orang percaya begitu saja. Memang aneh. Di sini konteks dari Firdaus Oiwobo ini di dalam membela beberapa istri Bahar Smith yang ditelantarkan. Menurut rumornya begitu dari penjelasan ini. Namun saya tidak mau fokus kepada istri Bahar Smith yang Helwa itu ya. Dari awal kemunculan dia, saya sudah curiga sebenarnya teman-teman. Harry Pras curiga kepada Helwa ataupun kepada istrinya yang lain. Terkhusus melihat, saya juga mengamati perguliran konflik mereka ini. Kenapa saya sudah berhenti untuk membahas ini? Karena melihat perguliran kasus ini seperti ada drama yang dibuat-buat. Awalnya ketika Bahar Smith menikahi Helwa, sudah cerai dengan siapa namanya? Fadlun. Nah, sama Fadlun, cerai sama Fadlun. Setelah nikah, balik lagi sama Fadlun. Setelah nikah lagi sama Fadlun, ternyata punya istri lagi yang sedang hamil 6 bulan di Kalimantan. Saya jadi mikir teman-teman, kenapa ceritanya sebegitu jelum? Dan ketika saya mulai menyimak beberapa klarifikasi dari Fadlun, daripada Helwa dan beberapa saksi-saksi lain, ada ketimpangan dari cerita ini. Akhirnya saya sebutkan di beberapa video saya tidak percaya sepenuhnya kepada Helwa. Saya juga tidak percaya kepada istrinya Bahar Smith. Namun dari segi cerita, ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Bahar Smith jangankan di bidang ini, kepada perempuan, dia banyak sekali teman-teman. Gombalan-gombalan Bahar Smith kepada Helwa banyak membludak. Saya, Bahar bin Smith, kalau mencari istri cantik sehari 20 bisa saya dapatkan. Mau cari apa? Istri kaya, bisa saya dapatkan. Istri yang punya pangkat, punya jabatan, bisa saya dapatkan. Saya tidak menafikan hidup saya dikelilingi sama perempuan. Tapi ketika bersama dengan si Fadlun, gombalannya juga kagalah banyak. Jadi memang pujangga ya teman-teman. Bahar ini pujangga. Dan setelah viral kasus ini, ditanggapi sama Firdaus Oiwobo. Yang katanya juga keturunan Rasul SAW nyaingi Bahar Smith dan beberapa Habib Ba'lawi yang lain. Lalu bagaimana dengan tanggapan para habaib kalau sudah begini? Apakah nanti mereka akan protes? Ayo. Apakah nanti mereka akan membawa ke ranah hukum? Ngaku-ngaku keturunan Nabi. Tes dulu, kata Habib Rizik Syihab. Apa kata Habib Rizik Syihab? Orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk dites secara ilmiah dengan tes DNA tadi. Unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah.
Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, Hikmahnya ada rambut Nabi. Kalau ada orang-orang ngaku zuriyah Nabi, keturunan Nabi, maka wajib untuk tes DNA. Karena apa? Itu bisa menjadikan landasan pembuktian keabsahan nasabnya. Sekarang jutaan Habib di Indonesia, 4 juta. Katanya dulu teman-teman, Indonesia kalau habaib bersatu, habis, selesai Indonesia. Mbak Alawi yang tercatat itu kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah Indonesia. Itu yang tidak tercatat lebih banyak, Bib. Iya, saya dapat info dari Maluku, dari Papua, Dengar baik. banyak. Kalau semua nih Mbak Alawi bersatu, Indonesia selesai sama Mbak Alawi. Serius, saya enggak benar, Bib, serius. Nah, Mbak Alawi. Ketika rame itu, apa dikatakan selesai? Yaitu selesai oligarki, selesai korupsi, selesai ini, selesai itu. Ngapain bisa menyelesaikan segala persoalan kriminal seperti ini? Wong di tubuh Habib sendiri, oknum-oknumnya banyak yang kriminal, banyak yang nipu, banyak yang dawir, banyak yang melakukan tindakan dan banyak hal lainnya yang dimana tidak mencontohkan, menunjukkan akhlak dari Rasul SAW kalau mereka memang benar keturunan Nabi. Hanya sedikit teman-teman habaib yang saya ketahui sampai detik ini yang benar-benar mencontoh, mengajarkan kebenaran Islam seperti Habib Salim Al-Muhdhar dan beberapa habib lainnya yang saya tahu. Ini habib mulai tidak dipercaya di Indonesia. Banyak lagi pengakuan-pengakuan aneh jeleneh. Bahkan muncul Firdaus. Udah mules saya ya. Dengar pernyataan Firdaus Oiwobo ini mules saya sebenarnya. Namun ya ini hanya sebatas hiburan kepada kalian dan juga tantangan. Perhatikan di setiap video saya tidak akan pernah putus-putusnya untuk memberikan tantangan kepada Barsumit untuk berani memberikan jawaban terhadap apa yang saya tanya-tanyakan selama ini. Saya nak jidat dia nganggurin pertanyaan saya, tantangan saya. Kepada tantangan Kori, datang. Kalau harga diri saya dihina, saya datang. Ke Minahasa saya datang. Ditantang Heri Pras, gak datang-datang dia teman-teman, lebih setahun sudah. Kenapa? Apa sudah sadar kalau Anda banyak nipu umat? Apa karena sadar kalian sudah tertipu? Tapi jangan salah, penipu seperti ini masih banyak yang mengikuti. Heri Pras nanti bisa dipenjarakan nih karena mengucapkan Barsumit penipu. Kalau tidak mau dijuluki penipu, mari kita bertemu, dialog ilmiah. Kita buktikan bagaimana dalil-dalil yang Anda sampaikan itu absah dan sebutkan dari mana datangnya dalil itu, dari Al-Quran atau hadis kah? Atau yang kedua, banyak sebenarnya ya. Tantangan saya kepada Barsumit tidak mungkin saya buka di video saya semua. Kalau dia berani ketemu, saya yakin habis dia teman-teman. Makanya agak berani-berani.